Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mufida, NIM 024 dari Prodi Agroteknologi A. Di sini saya akan membahas tentang tajwid. Izhar halqi. Izhar halqi merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna terang atau jelas. Hukum izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin, kasroh tanwin dan fathah tanwin sesudah bertemu dengan huruf alif, ain, ghain, ha, kha, ha, dan hamzah. Akan tetapi nun mati ataupun juga tanwin jarang sekali ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun huruf hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halqi. Contohnya yaitu wa min syarri ghasikin idza waqab, yaitu kasroh tanwin dan dengan huruf alif hamzah itu bertemu. Cara membacanya yaitu terang atau jelas, yaitu qin atau khosiqin iza. Idgham bihunnah. Hukum idgham bihunnah ini seringkali disebut idgham ma'al. Hunnah yaitu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun disukunkan atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, wawu, dan huruf ya. Contohnya itu nun sukun dan tanwin bertemu dengan ya. Liman yara dan dibaca adalah lima yara. Iqlab. Iqlab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, iqlab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca iqlab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun ataupun tanwin jadi suara huruf min sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tarwiyah akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harakat. Izhar wajib atau mutlak. Izhar wajib adalah merupakan salah satu bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Bagian ilmu izhar yang lain adalah izhar halqi. Cara membaca dari hukum izhar adalah terang atau jelas dan tidak mendengung. Izhar halqi. Izhar halqi merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna terang atau jelas. Disebut izhar, hal ini disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut keluarnya dari dalam tenggorokan. Hukum izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin, dhamma tanwin, kasrah tanwin, dan fathah tanwin sesudahnya bertemu dengan huruf alim, ain, ghain, ha, qaf, ha, dan hamzah. Akan tetapi nun mati ataupun juga tanwin jarang sekali ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun huruf hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halqi. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki bila dilihat berdasarkan asalnya hurufnya harfiah atau etimologi mempunyai arti menyembunyikan atau bisa juga berarti menyamarkan. Di dalam ilmu tajwid, apabila ada nun disukun dan juga tanwin, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, dan juga dhamma tanwin, kemudian di belakangnya terdapat huruf hijaiyah yang berjumlah 15, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Izhar safawi. Izhar safawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba. Izhar berarti terang atau jelas atau tak berdengung. Safawi berarti bibir, sebab huruf hijaiyah mim mahrajul hurufnya yaitu bertemunya bibir di bagian bawah dan bibir di bagian atas. Dalam istilah yang ada di dalam ilmu tajwid, izhar safawi yaitu melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang ketemu dengan huruf mim sukun. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi yaitu suatu huruf tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamakan. Safawi berarti bibir disebut dengan ikhfa safawi sebab makhraj dan huruf hijaiyah min dan huruf hijaiyah ba adalah
pertemuan antara bibir bawah dan bibir atap. Hukum ikhfa syafawi ini sampai beda dengan hukum idgham bi gunnah. Iqlab atau gunnah musyaddada di huruf hijaiyah mim di dalam Al-Quran Al-Karim khusus untuk hukum ikhfa syafawi ini tak diberikan tanda tasydid ataupun tanda yang lain, sama halnya seperti pada hukum ikhfa hakiki. Akan tetapi pada hukum ikhfa syafawi ini tetaplah wajib dibaca dengan dengung sekitar 2-3 harakat atau 1,5 alif, sebab bila hukum ikhfa syafawi ini tidak didengungkan maka hukumnya akan berubah jadi hukum izhar. Idgham mislain atau idgham mimi. Idgham mislain atau idgham mimi merupakan hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah mim yang mempunyai harokat. Disebut dengan mislain sebab terjadinya pertemuan dua huruf hijaiyah yang makhraj dan juga sifatnya adalah sama persis atau identik. Tetapi khusus bagi huruf hijaiyah mim sukun yang ketemu huruf mim yang mempunyai harokat dan selain dari huruf hijaiyah mim tersebut di atas, maka hukum yang berlaku bagi pertemuan dua huruf yang sama yaitu hukum sukun dan hukum berharokat, yaitu hukum mad takim dan hukum idgham mustamasilain. Ini adalah contohnya. Qalqalah. Qalqalah adalah hukum bacaan tajwid apabila huruf ba, jim, dal, ta, dan qaf atau dapat disingkat baju di toko mendapatkan sukun dengan kalimat atau wakaf di akhir kalimat. Cara membaca qalqalah adalah memantul.